Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Para pengurus DKM Masjid Nurus Sa'adah yang kami muliakan dan para alim ulama yang hadir, Ustaz, pada sore hari ini, Bapak Haji, Bu Haja yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, dan semuanya insya Allah yang hadir di subuh hari ini tanpa tersisa sedikit pun Allah catat kita dalam kebaikan dan kebaikan. Amin. Sehingga setiap langkah kita yang kita gerakkan dari bangun subuh sampai kita datang ke masjid ini, tidak ada yang tersisa. Setiap hentakan kaki, setiap hembusan napas, setiap ngalirnya udara itu kecuali dihitung oleh Allah kebaikan. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, selawat bertenaga salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Nurus Sa'adah, tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Walaupun di udara luar itu banyak kabut asap, insyaallah kita masih banyak bernapas. Alhamdulillah. Itu kabut asap itu kira-kira buatan manusia apa datang dewe gitu. Buatan manusia. Tidak mungkin hutan itu kebakaran tanpa sebab. Pasti dibakar sengaja. Pasti dibakar sengaja. Kalau kita berdoa kepada Allah, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk bumi itu, penduduk Palembang, amanu wattaqau, dua kuncinya, Pak. Kalau beriman dan bertakwa. Dia beriman berarti dia percaya bahwasanya ada Allah, percaya ada malaikat, dan bertakwa. Apa takwa itu, Pak? Bimtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bertakwa itu, Bapak Ibu, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan dewek-dewek maupun dalam keadaan ramai manusia, itu tetap bertakwa. Nah, kalau ramai manusia ini banyak wong-wong cak alim biasanya, banyak wong cak-cak khusyuk biasanya. Tapi kalau sendiri-sendiri sama dak dia cak itu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, sirran wa alaniyah. Dia itu bertakwa walaupun dalam keadaan dewek-dewek maupun dalam keadaan banyak manusia tetap bertakwa. Kalau konsep takwa ini, Bapak, dipakai oleh pejabat, maka nak kata lagi pejabat yang korupsi. Nah, kalau konsep takwa ini, Bapak, dipakai wong pemangku jabatan sebagai polisi, tidak mungkin polisi nak ngebuk-ngebuki masyarakat di Rempang seandainya. Ngapa? Dia tahu, dia takut dengan Allah. Dalam keadaan dewek-dewek dia takut, apalagi dalam keadaan ramai manusia. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nikmati Bapak Ibu asap nih, Bu.
insyaallah sehat ya. Jangan karena gara-gara asap gitu nak galak keluar subuh. Ada tetangga kami, dah aku ini malasnya keluar subuh. Ngapur? Nyanyi asap. Sedangkan kata asap dia galak keluar subuh. Banyak alasan, ya. Banyak asap. Cak kemarin, cak covid kemarin, dah aku malasnya ke masjid. Ngapa? Tak boleh ke masjid. Masih ini. Sekarang lebih bebas ke? Tak betul-betul juga. Uangnya. Tak ganti uangnya. Nah, kemana ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, salatun la yazillu alaihinna qalbun abadil mu'min. 3 amalan, Bapak, yang buat hati manusia itu tidak bakal tersesat. Ini musim sesat menyesat, Pak. Soalnya banyak aliran-aliran yang tidak benar. Jadi apa supaya kita ini kuat amalan kita ini, supaya kita tidak terpengaruh dengan aliran-aliran baru. Macam kemarin apa namanya fatwa dari Panji Gumilang, memecah benernya, gitu. Boleh dia sholat bicara betino dengan lanang sama, itu main ke logika kalau Pak. Jadi yang jadi pikiran itu Pak, banyak pula pengikutnya. Banyak pula pengikutnya yang buyan kalau. Dan yang pengikutnya ada yang doktor Pak, ada yang dosen. Ikut dia ini, buang macam itu. Coba Bapak bayangkan cak mano kaget dakjal kaget membuktikan kepada kita bahwa dia pacak nurun ke hujan, pacak mindah ke matahari, pacak ngabulkan segala permintaan kita. Kira-kira kita ikut dakjal apa ikut Nabi Musa? Ikut dakjal apa kita ikut Nabi Isa? Nabi Isa sekarang. Sekarang Nabi Isa. Kaget semua kemarau, air tak ada lagi, semua duit tak kate harga lagi, emas tak kate harga lagi. Nak nukar ke emas, aku tak butuh emas, aku butuh makanan. Nak nukar ke duit, aku tak butuh duit, aku butuh makanan. Semua manusia pada saat itu butuh pada makanan, butuh dengan air segelas. Datang dakjal, nah kamu nak air, tapi kau sujud dengan aku. Macam mana? Macam mana kira-kira? Kita jingok Panji Gumilang tu Pak, banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Macam mana dakjal kaget? Yang segalanya dia baca Panji Gumilang, tak ada apa-apa, Pak, cuma berduit baik. Tanahnya luas. Ada pesantren. Banyak pengikutnya. Dakjal itu Pak, segalanya dia ada. Kamu nak apa? Nak hujan? Turun hujan? Turun. Nak baca dah. Maka kita berdoa di tahiyat akhir itu apa itu? Allahumma na'udzubika apa? Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal wa min fitnahi masih dajjal. Terhindar dari fitnah dajjal. Saking seriusnya Nabi Muhammad menyuruh kita untuk berdoa itu setelah kita at-tahiyat akhir, Pak. Boleh tak doa lain? Boleh Pak. Karena di at-tahiyat akhir itu salah satu doa yang diijabahkan oleh Allah. Salah satunya. Innaka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, terakhir innaka hamidun majid. Setelah kita berdoa, boleh kita berdoa Pak. Setelah at-tahiyat akhir tuh, boleh berdoa. Asal jangan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku buntu ya Allah. Jangan ya Allah, utang aku banyak seandainya. Jangan pula diucapkan itu. Cukup dalam hati Pak. Ada buntu, iya bahasa Arabnya buntu. Apa bahasa Arab buntu? Al-buntu, al-miskin,
Tiga apa? Caranya, amalannya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama ikhlasul amalulillah. Yang pertama ikhlas beramal karena Allah. Nah, ini kuncinya ikhlas, Pak. Ikhlas kita beramal karena mohon maaf Pak, inilah tahun 2023, bentar lagi tahun 2024. Banyak uang ada ikhlas beramal. Banyak uang baru-baru alim, tahu-tahu kerajin ke masjid. Ya. Yang tidak pernah berjilbab, tahu-tahu berjilbab. Bahkan bagi jilbab, merek jodoh partai sini. Tidak pernah muncul dia di masjid, tahu-tahu muncul. Nah ini wallahu alam ikhlas atau tidak. Yang pastinya Bapak, kalau dia setelah pemilihan kalah masih dia rajin beribadah, berarti dia benar ikhlas. Dia infak ini untuk amal masjid Nurul Saadat, kami menyumbangkan 10 amal. Kalah, tarik lagi amalnya, jual lagi. Itu berarti tidak ikhlas. Kalah tadi ya. Karena banyak sekarang ini pura-pura banyak orang jadi alim, banyak anak kati ulama. Oh, Pak nempel dengan pejabat sekarang anak kati ulama. Nah, pengen suara orang Islam ini. Berijolah kamu yang buntu-buntu di uang duit laju kamu pilih ya, jangan tolong dengan 300.000 tolongin pilih aku Indonesia Pak. Indonesia Pak efeknya Pak. Kalau pemimpin terpilih yang tidak adil, efeknya juga seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia yang tidak ngerasakannya. Kalau pemimpin adil kita ngerasakan sama-sama. Makanya yang pertama ikhlasul amalulillah. Ikhlas beramal karena Allah. Kata ulama, ikhlas ini dibagi 3 Pak. Nah, kita bisa memilih kira-kira aku nih ikhlas bagian mana ini. Kata ulama ikhlas itu terbagi 3. Yang pertama dia beramal karena Allah dan benar-benar mengharapkan ridha Allah. Itu yang pertama. Artinya Bapak, yang pertama ini seandainya tidak diciptakan neraka, tidak diciptakan surga, dia tetap beribadah kepada Allah. Dia ikhlas, ridho. Pokoknya aku ikhlas beribadah. Tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan, tidak dia ketakutan karena masuk neraka. Tidak. Ini susah Pak. Ini benar-benar tingkatan Rasul, Nabi dan wali-wali Allah. Dia tidak mengharapkan lagi surga, tidak lagi takut dengan neraka, cuma ikhlas dan ya Allah beribadah dia karena Allah. Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, Allah tidak menakut-nakuti dengan neraka, dia tetap beribadah Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhlas yang kedua ini atau para ulama, dia ikhlas beribadah kepada Allah, dia berinfak, bersedekah, dia sholat berjamaah. Ngapa? Karena dia takut kaget masuk neraka dan mengharapkan masuk surga. Nah, ikhlas yang kedua ini Bapak, kalau seandainya Allah tidak nyipta ke neraka, tidak mengiming-imingi dengan surga, dia belum tentu beribadah. Cobalah Bapak, untuk apa beribadah? Surga juga negatif seandainya. Untuk apa beribadah? Neraka juga negatif. Dia tidak mengharapkan ridha Allah, tapi mengharapkan supaya dia masuk surga. Ada janji Allah. Kalau seandainya ada tidak dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan yang tidak disangka. Dalam pikirannya, oh kalau aku nak kaya, aku bertakwa kepada Allah. Kalau aku bertakwa kepada Allah, insya Allah jalan dari mana-mana baik, rezeki akan datang kepadaku. Boleh cak itu Pak? Boleh. Ini ikhlas tingkat kedua. Kalau seandainya tidak dijanjikan oleh Allah, tidak diancam oleh Rasulullah, seandainya man tarakas shalah, siapa yang meninggalkan sembahyang, kata Rasulullah, muta'ammidan secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka dia kafir secara nyata. Takut ayat itu jadi kafirah, akhirnya dia sholat. Ini dia ketakutan kalau seandainya ancaman itu
masuk neraka. Ini ikhlas yang tingkat kedua, Pak. Tingkat kedua. Mungkin bisa jadi kita, mungkin bisa jadi tidak. Ada lagi ikhlas tingkat ketiga. Ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah ini dia beribadah karena Allah, Bapak. Dia sholat karena Allah, cuman harapannya supaya dunianya makmur, supaya tidak melarat. Nah, itu. Ini ikhlas tingkat ketiga. Kalau dia seandainya dijanjikan oleh Rasul, kata Rasul, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki duniamu. Maka dia memperbaiki semayang dia. Supaya apa? Dunianya juga baik. Nah, ini ikhlas tingkat ketiga. Cuma ikhlas tingkat ketiga ini bahaya. Kaget dia tergelincir, di bawahnya itu namanya riya. Contoh ini. Ada wong, mamang taruh kelas, wacek ini buntu. Lah 10 tahun bapak dia minjam duit. Lah 10 tahun bapak ibu dia ini berutang, ada utang 10 juta. Dan bayar wacek tadi. Akhirnya wacek ini ngelapor dengan ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Aku nih ustaz nak konsultasi ustaz. Kamu wacek? Aku nih lah 10 tahun ada utang 10 juta. Tak aku bayar tak lunas. Cak mana lah? Apalah amalan wacek? Apalah amalan ustaz? Kata ustaz itu, oh wacek, kau amali surat Al-Waqi'ah setelah Isya sebanyak 11 kali. Setiap malam pada Isya. Oh ini baik amalannya ustaz. Yo amalkan dulu. Oh terima kasih banyak ustaz. Balik dia ke rumah. Dia ngamalkan setelah Isya, ngamalkan dia mau surat Waqi'ah 11 kali. Kira-kira dia karena dia bacanya pelan Bapak Ibu, sampailah dia bacanya jam 11 malam. Setiap malam setelah Isya. Datanglah kawan dia ketok pintu. Assalamualaikum, Aceh. Woi, ngapa bro? Ayo kita minum bandrek sana. Oh ya aku tidak baca minum bandrek. Laju dulu kau bayar. Bukan ngapa udah baca bandrek ini? Oh, ngapa kau udah baca minum bandrek? Kawan aku dulu kita nongkrong sambil minum bandrek sambil ngobrol-ngobrol. Udah baca bro. Ngapa? Aku nih ada utang 10 juta. Jadi aku nih konsultasi dengan ustaz, minta amalan, cak mana utang aku nih lunas. Ini baru. Jadi kata ustaz itu, aku nih harus mengamalkan surat Al-Waqi'ah 11 kali setelah Isya. Setiap malam. Jadi mulai malam kemarin aku lah ngamalkan sampai seterusnya, sampai utang aku lunas, aku tak pacak diajak keluar malam. Ngapa? Karena dia nak ngamalkan Waqi'ah. Kata kawannya tadi, bukan Pak Cek, rampunian utang kau tu. Casusanian kau ni. 10 juta bro. Kalau 10 juta sudah lagi aku bayar lunaskannya. Nah, pokoknya kau rewangnya aku malam ini minum bandrek. Kira-kira nak tetap beramal baca surat Waqi'ah sampai 11 kali atau langsung nongkrong minum bandrek? Minum dulu. Nah inilah ikhlas tingkat ketiga rendah, Pak. Rendah. Otomatis dia tergelincir, ninggalkan ibadah, akhirnya dia milih yang minum bandrek. Ngapa? Kalau baca Waqi'ah belum tentu Allah menunjukkan 10 juta. Dalam hatinya, apa dia ini kapan Allah nak menunjukkan 10 juta? Inilah pasti 10 juta. Cuma ngerewangi minum bandrek. Akhirnya ditinggalilah kira-kira bapaknya itu. Mana lah? Oh dari Allah juga. Oh diulang lagi. Macam ngakal aja itu. Sampai amalan cuman masalahnya dia meninggalkan ibadah demi untuk bandrek.
Harusnya kalau dia memang ikhlas lillahi ta'ala Bapak, apapun alasannya, dia tetap pokoknya aku nak baca surat Al-Waqiah. Karena apa? Karena aku cinta dengan surat Waqiah. Boleh Pak? Boleh. Sebab ada sahabat Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, setiap dia sholat baca kulhu terus dekati baca lain selain kulhu. Termasuk ibu-ibu kerasa ibu pengajian, ibu baca apa kalau sholat? Kulhu Ustaz. Kulhu terus. Paling senang. Iya, paling senang. Ringkas. Itu salah satu alasan jawaban kalau dia dekati hafal surat lain. Kulhu. Ya Rasulullah, ada apa? Ini sahabat si Fulan ketika sholat selalu baca kulhu. Isya kulhu, maghrib kulhu, subuh kulhu, zuhur kulhu. Dipanggil, Fulan sini. Apa kau baca kulhu terus? Ya Rasulullah, aku cinta dengan kulhu ini ya Allah. Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, karena engkau cinta dengan kulhu, maka surat ini akan menyampaikanmu masuk ke dalam surga. Nah, itu Pak. Ibu, ngapa kau baca kulhu? Isya kulhu, maghrib kulhu, zuhur kulhu. Nah, kata yang hafal lagi Ustaz, itulah. Nah, sudah. Nah, itulah yang hafalnya. Jadi ikhlas tingkat ketiga ini Bapak mudah tergelincir. Kalau tergelincir, dia udah lagi ikhlas namanya. Apa? Riya. Susah Pak ikhlasnya. Kalau kita ada seorang ulama yang dia hampir 25 tahun Bapak tidak pernah dia telat datang ke masjid. Tidak pernah telat. Jadi dia ketika suatu hari karena malam Jumat dia asik berzikir sampai subuh berzikir sehingga setelah sholat subuh dia ngantuk Pak, ngantuk ketiduran Pak. Setelah ketiduran bangun kira-kira jam 11 lewat. Nak Jumatan. Padahal sebelumnya selama 25 tahun ulama ini tidak pernah kalau Jumat itu datangnya jam 11 lewat. Nomor satu sekali duduk di depan berzikir Pak, istiqomah. Nah saat itu dia karena kelelahan, kecapean, dia ketiduran Pak. Datanglah dia ke masjid. Pas ke masjid 11 lewat itu Pak, lah penuh masjid Pak. Tidak baca lagi dia masuk ke dalam masjid, akhirnya dia sholat di luar. Malu Pak dia Pak. Malu nian dia sholat di luar. Aku tidak pernah dia sholat di sini. Aku biasanya sholat di dalam. Nomor satu sekali dijingok jamaah, malu dia. Setelah itu dia pulang ke rumah, nangis Pak, minta ampun kepada Allah. Ngapa? Berarti selama ini aku sholat tidak ikhlas. Ngapa? Buktinya ketika dia telat masih malu dengan manusia. Selama 25 tahun dia sholat duluan nomor satu sekali di masjid Bapak. Rupanya ya Allah selama ini aku udah ikhlas. Buktinya ketika dia telat itu Bapak, dia malu dengan manusia. Sebenarnya tidak usah malu. Ngapa malu? Nangis sejadi-jadinya Pak. Nah kita tidak tahu Pak, kira-kira kita ini ikhlas apa tidak? Atau ikhlas tingkat 2 atau ikhlas tingkat 3, atau jangan-jangan tidak ikhlas sama sekali. Nauzubillah Pak. Jauh. Jadilah benar daripada tidak semuanya. Itu kita harus mengelola hati Pak. Jadi memang hati ini susah yang tidak dikelola. Maka kata Rasulullah, fa innal jasadu mudghah, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Fa idza fasadal jasadu kullu, kalau seandainya segumpal daging itu rusak Pak, maka rusak mata kita rusak, telinga kita rusak, pikiran kita rusak, kaki rusak, darah juga rusak kalau. Wa idza
solahal jasadu kullu. Kalau seandainya segumpal daging darah itu baik, maka baik kalau segalanya anggota tubuh kita. Mata kita baik, pendengaran kita baik, yang kita pikirkan juga baik. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah, itu adalah hati. Kita selalu mengolah hati. Kalau kita ikhlas, ini kunci yang pertama supaya kita tidak tergelincir, Bapak. Ikhlas wa amalu lillah, ikhlas beramal karena Allah. Jangan sampai kita riya, jangan sampai kita tidak ikhlas. Benar tadi, tak jadilah, yang penting dia beribadah. Lagi lama-lama dia ikhlas dewe, dia ikhlas dewe. Tapi Bapak, macam bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang hadir di sini, ayo sama-sama kita tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah. Itu yang kita perlu kita tanamkan. Kalau seandainya sudah ikhlas, insya Allah tidak tergelincir lagi. Nah, aliran Abobai datang, Wahabi datang, tidak tergelincir. Pokoknya aku tetap beribadah kepada Allah dengan keyakinan aku, dengan apa yang aku tahu. Tidak boleh. Boleh, gitu. Selama ini boleh, ngapa kau tidak boleh? Asal tidak sesat. Yang kedua kata Rasulullah, wa nasihatu liwaliyil amr. Menasehati pemimpin. Nah, ini Pak. Pemimpinnya ada dua, Pak. Pemimpin kekuasaan itu namanya presiden kalau begitu. Pemimpin fatwa itu namanya ulama. Nah, ini harus dinasihati, Pak. Tidak boleh kita demo. Dalam Islam tidak mengajarkan untuk berdemo. Tapi karena kita demokrasi, maka dibolehkan untuk demo. Demokrasi boleh untuk demo. Karena kita tidak pacak menyampaikan, Pak, dengan presiden. Ini salah, siapa? Kita nak nyampaikannya. Maka kita sesuai dengan konstitusi di Indonesia, dan itu dilindungi di Indonesia, boleh untuk demo. Walaupun semestinya dalam aturan Islam tidak boleh untuk berdemo. Menasihati pemimpin. Terus ulama juga, dan dinasihati harus ditaati. Ini banyak kalau ada orang Wahabi itu, Pak, biasanya kalau ada fatwa ulama, biasanya dia galak ngelak, tidak sesuai dengan aturannya. Dia kan juga manusia. Manusia juga bakal salah. Nah, itu yang salah, Pak. Ulama itu, Pak, kalau dia sudah berfatwa, ulama ini bukan ulama-ulamaan. Ulama itu kalau dia sudah berfatwa, kalau salah seandainya fatwa dia, Pak, maka dapat satu kebaikan. Benar fatwa dia, dapat dua kebaikan. Dah hati yang salah, Pak, di hadapan Allah. Kalau dia benar-benar ulama. Kita ini sudah diamanahkan dengan Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah dia berfatwa, apapun fatwa dia, Pak, kita ikuti, Pak. Masalah lembaran di fatwa ke ulama, ikuti, Pak, tidak apa-apa. Ini banyak wong-wong yang Wahabi ngomongkan, itu apa? Jangan diikuti. Dia kan juga manusia, bisa salah. Ulama baik manusia bisa salah. Dia bukan ulama, macam mana? Tambah salah lagi. Itu maka kita mengikuti apa yang ditentukan oleh ulama dan apa yang diatur oleh pemerintah kita. Kita tidak boleh berontak dengan pemerintah, Pak. Tidak boleh sampai berontak. Ngapa tidak boleh berontak? Itu akan tergelincir. Di mana contohnya? Contohnya Khawarij. Khawarij itu, Bapak, tidak galak, tidak setuju dengan kepemimpinan Utsman. Khawarij itu tidak setuju dengan pemimpinan Utsman. Dia ngajukan diri, Utsman, kau mundurkan diri dari pemerintahan. Utsman tidak galak. Karena kalau Utsman mundur dari pemerintahan, bahaya. Pemimpin itu cucuk cabut, tidak boleh. Sampai habis masa jabatannya, baru ganti. Itu Utsman tidak galak. Makanya para pengikutnya kaum Khawarij itu membunuh Utsman bin Affan. Membunuh Utsman bin Affan, dia bikin aliran dewe. Dia mengikuti, dia angkat Sayyidina Ali sebagai khalifah pada saat itu.
Dan setelah Ali jadi khalifah, ditinggalinya Ali. Dia bikin aliran dewek namanya Khawarij. Khawarij. Dan Khawarij ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai anjingnya api neraka. Dia semayang Pak. Tapi dia tergelincir karena tidak patuh dengan pemerintah. Akhirnya dia keluar daripada kepemimpinan. Dia bikin dewek mazhab, bikin dewek aturan, dan bikin dewek cara dia beribadah. Akhirnya dia sesat. Sama seperti Syiah. Syiah dia sesat. Maka kita tidak boleh berontak dengan pemerintah. Yang terakhir, Bapak, wa nuzumul jama'atil muslimin. Yang terakhir ini kata Rasulullah, supaya kita tidak tergelincir, maka ikutilah, haruslah berjamaah dengan kaum muslim. Ikuti Pak. Kebanyakan kaum muslim kita dicak mano di sini. Maka kata para ulama, tidak baik kita menyelisihi suatu tempat yang berbeda dengan kita selagi itu tidak haram. Tidak boleh Pak. Tidak baik. Seandainya di sini di Masjid Nurusa ada setiap sholat dia wiritan. Ada penduduk baru dewean dia sini. Dia berbeda. Tidak boleh nih wiritan setelah sholat ini. Akhirnya dia imam Pak. Imam setelah imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi senyap. Jamaah tadi bingung. Nah, apa nih dibacanya? Apa ya wiritan ini? Tidak boleh Pak seperti itu Pak. Walaupun itu dia seandainya bermazhab Hanafi, Maliki, terserah Pak. Tapi ketika dia gabung di sini ke mayoritas mazhab Syafi'i, maka dia harus ikut di mazhab Syafi'i. Tidak boleh melain. Kalau dia melain dewek, otomatis dia akan tergelincir. Akhirnya dia ngaku dewek, itu salah. Aku dewek yang benar. Nah, akhirnya dia tergelincir sendiri. Tidak boleh Pak. Selagi itu tidak haram, tradisi itu tidak haram dan tidak ada yang mengharamkan, maka tidak boleh kita menyelisih itu. Contoh lagi, apalagi Maulid yang sekarang ini mulai nih. Biasanya Maulid ini kalau bulan Maulid gembor-gembor Wahabi itu melarang kita untuk memperingati Maulid. Nah, itu. Padahal itu tidak kata yang mengharamkan Pak. Tidak ada juga fatwa yang mengharamkan. Maka kalau kita terus melaksanakan itu, tidak apa-apa. Dan seandainya kita ada mazhab lain, kita berkeyakinan ini haram, tapi kita gabung dengan uang-uang yang mayoritas tidak mengharamkan, maka kita ikut dengan uang-uang yang tidak mengharamkan. Jangan kita menyelisih dewek, tidak boleh. Kalau kita menyelisih dewek, akhirnya kaget. Sholat subuh besok berkunut, sholat subuh besoknya lagi tidak berkunut, akhirnya tidak berwirid, lagi berwirid, kacau jadinya. Ikutilah apa yang tradisi yang ada di masyarakat itu. Selagi itu tidak haram. Kalau haram, maka harus diperangi. Tidak boleh diikuti. Itu 3 cara kita, kata Rasulullah, supaya hati kita tidak tergelincir dan hati kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita teguh istiqamah, ikhlas kita beramal. Tidak ada embel-embel apa-apa pun, apalagi nak caleg ini ya Allah Pak. Panjangnya gua mau caca ikhlas. Iya, banyak alim, pura-pura alim. Mulai bagi jilbab, bagi peci, Pak. Ambil Pak pecinya, jangan dibuang Pak. Iya, sayang 35.000 peci hitam ya. 45, ambil Pak. Mau kasih banyak. Cuman menambil itu kaki dulu, tahan dulu siapa dia. Gambar ini. Iya, merek partai, nama dia, jangan dipakai. Serang. Itu nak hati-hati. Ada yang lagi Pak pura-pura ngambil uduk, tampil di TV, dia semayang, azan, ya? Oh, yang videonya salam loh ya.
Banyak macam-macam sekarang Pak. Jadi kita nak hati-hati niat ikhlasnya apa tidak dia ni ya. Mentang-mentang nak calek pura-pura tampil alim. Pas azan tampil di TV dia Masya Allah. Nah. Oh, dah tahu siapa. Di sini dekat Ustaz. Oh, di sini dekat. Alhamdulillah. Insyaallah nak kata. Baik kalau ya. Itu kita tak tahu gitu loh. Ah? Oh, beribadah, tetap beribadah. Oh, gibah, tidak gibah. Bukan ngomong ke wong gitu. Kita tuh mengindikasi apa benar-benar ikhlas apa tidak. Apalagi di tahun 2023 di ujung bulan Pak. Ya Allah, kita harus berhati-hati Pak. Karena sekali lagi banyak di akhir-akhir tahun ini wong yang alim tiba-tiba. Iya. Banyak wong yang akrab tiba-tiba, kenal tiba-tiba. Woi kawan nih, biasa kita ketemu. Ya Allah, Pak. Kapan-kapan ketemu ya. Oh kau itu ya, balik ke situ. Woi banyak keluarga aku di situ. Nah, kalau kita ini berdolur, nah laju. Sudah belum ngomong-ngomong nyelip ke nama. Ini nama aku Nah, kartu nama aku Ini partainya. Lah. Itu rupanya. Apa-apa Pak. Insyaallah itu fenomena di kita. Makanya kami mengingatkan kepada bapak-bapak, innas sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya mata kita, pendengaran kita, hati kita, pikiran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta oleh Allah pertanggungjawaban nanti. Apalagi kakek, ya Allah, aku benar-benar jinguk dia ini wong baik. Dia ini wongnya baik, dia dari partai yang baik, insyaallah aku milih dia. Ya Allah, aku benar-benar jinguk dia yang baik ya Allah. Ngapo? Karena dia nunjuk aku duit 500 ya Allah. Baik juga. Bukan maksudnya baiknya bukan baik dalam artian baik dia akhlaknya dengan Allah. Ya Allah, jinguk dia ya Allah. Caknya dia baik ya Allah. Insyaallah aku pilih dia. Ngapo? Tunjuk aku sarung siko, baju siko, peci siko. Mudah-mudahan insyaallah di tausiah subuh singkat ini sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, keikhlasan sehingga kita menghadap Allah nanti Bapak Ibu tidak ada lagi beban dalam hati kita, tidak ada lagi beban dalam pikiran kita. Cukup kita menghadap Allah dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapapun di akhir hayat syagir kata Rasulullah yang mengucapkan kalimat itu dakhalal jannah. Tidak ada alasan kita kecuali Allah masukkan mereka ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak nanti kita akhiri dengan doa. Doa ya. Fenomena kadang dia ngasih duit pakai amplop di masjid Ustaz. Alasannya macam-macam hikmah. Tapi diselipnya dengan partai tadi. Apakah kita tetap terima Ustaz? Terima baik Pak. Rezeki. Rezeki. Halal Pak. Halal. Iya. Tidak tahu dia ngambil duit dari mana, insya Allah halal. Cuman tetap kalau nak milih kaki dulu, jingok dulu uangnya. Kalau nyaroi ini. Ya. Kalau dia, mohon maaf Pak, peraturan itu Bapak dibuat oleh DPR, dirancang oleh DPR. Peraturan. Jadi kalau yang DPR itu wong-wong yang buyar, wong-wong yang dia selalu minum-minuman keras, otomatis peraturan itu pro dengan minuman keras. Kalau yang duduk di DPR itu Bapak, dia wong-wong yang biasa main judi, maka peraturan yang dibuat itu dia pasti menguntungkan wong main judi. Nah, terserah kita Pak. Jadi kita yang nak pilih DPR itu wakil kita kaget bener-bener wongnya yang sehat, akalnya sehat, akhlaknya sehat, dompetnya tidak jadi masalah itu Pak. Kalau dompet tidak jadi masalah ya. Yang penting dia komitmen dengan apa yang dia kerjakan. Itu Pak. Jadi tidak apa-apa Pak kalau dia nak imbang
nak bangun masjid juga tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa, kami ini butuh ruangan ini. Nah, bangunlah. Bangga. Cuma nak milihnya kaki dulu. Tahan dulu. Insya Allah Bapak. Mudah-mudahan ya, aku bukan kampanye, tapi insya Allah pilihlah Anies Baswedan. Kalau kebaikan apa? Kebaikan. Iya. Tidak cair itu Pak. Mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan ya. Insya Allah. Kan. PKS. Oh PKS ya? Oh Masya Allah. Iya. Terima kasih Allah ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan kalau pemimpin kita baik, insya Allah rakyatnya baik. Kata para ulama, segerumpulan tikus maka tidak mungkin akan dipimpin oleh singa. Nah, segerombolan tikus akan dipimpin oleh raja tikus pastinya Pak. Segerombolan singa akan dipimpin oleh raja singa. Itu juga segerombolan orang bodoh akan dipimpin oleh orang bodoh. Segerombolan orang pintar akan dipimpin oleh orang pintar. Jadi siapapun yang memilih pemimpin tergantung kualitas kepandaiannya. Kalau dia merasa pintar, insya Allah yang pintar cuma Anies lah, Anies tahu. Sudah. Terserah dia, aku lagi dalam streaming ini share lah, berjualan yo. Banyak berarti ya. Kita akhiri dengan doa. Iya benar. Hingga berakhir zaman. Jadi aku kurang sepakat Bapak nyalah ke pemimpin. Ngapa? Siapa yang memilih pemimpin? Kita Pak. Iya Ustaz. Dan dia bilang 200.000. Kali ke 5 tahun itu berapa rupiah? Iya, berapa nih ya? Jadi itu tadi ya. Jangan kita nyala-nyala ke pemimpin. Pemimpin itu dipilih oleh orang-orang yang sekualitas dengan pemimpinnya. Kira-kira kita berkualitas, maka pilihlah pemimpin yang berkualitas juga. Gitu Pak. Iya, insyaallah setuju kalau ya. Akor. Amin. Anies. Maju kampanye ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afini ya'amun yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya fattah wa engkau yang maha membuka, iftah lana abwaabal khair, pintulah bukalah kepada kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah, pintu kebaikan, abwaabal barakah, pintu keberkahan-Mu ya Allah, abwaabal rahmah, pintu rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, abwaabal ilmi, pintu ilmu-Mu ya Allah, abwaabal rizki, pintu rizki dari penjuru yang Kau miliki ya Allah, abwaabal jannah, dan bukalah pada kami pada akhirnya pintu surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Razzaq wa engkau yang maha memberi rezeki, urzuqna halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Catat nama-nama kami yang hadir pada subuh hari ini ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, thayyib, banyak dan berkah ya Allah. Rezeki yang mengantarkan kami semakin taat dengan-Mu ya Allah. Rezeki yang mengantarkan kami semakin takut dengan-Mu ya Allah. Rezeki yang mengantarkan kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, dapat menunaikan ibadah haji dan umrah di kota Mekah Al-Mukarramah ya Allah, dapat berkunjung ke makam Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah ya Allah. Allahumma ya azim wa engkau yang maha mulia, ahyina hayatan, dan muliakan hidup kami dan yang Engkau hidupkan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada kata-kata salah kami mohon maaf kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.